yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Nah, mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyaliban Nabi Isa itu, dalam kitab Injil Barnabas ditulis, Yudas Iskariot itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, "Hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus, saya tunjukkan dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 keping emas dan 1 pasukan tentara." Hal yang warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang, tapi bukan Nursena, Pak. Jadi kebetulan namanya sama. Saya jadi jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin sudah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang saya sudah sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 2 tahun lebih. Jelas yang saya tahu, Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah, apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekristenan ortodok di Indonesia. Pertanyaan saya begini, Pak Bambang. Problematika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dosen Agus tadi, bahwa ini ditolak karena apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari kekristen menolak tentu berdasarkan siapa sebenarnya penulis ini. Tadi saya sudah ke teman-teman yang mungkin mendengarkan, dia mengatakan kata Pak Bambang pendeta siapa itu. Nah, begini Pak, tentang yang menulis Injil Barnabas ini sendiri, saya mendapatkan beberapa jawaban yang mohon maaf berbeda. Bahkan itu mohon maaf dari teman-teman Kristen itu sendiri. Siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini? Menurut Pak Bambang Nursena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti secara tertulis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai polemikus. Salah satunya tadi, kalau Anda lihat ada seorang ulama yang cukup lanjut umur ya. Dan itu membahas, katanya orang-orang Kristen atau orang gereja itu tidak berani membaca Injil Barnabas. Karena apa? Karena di situ ada kebenaran yang sejati. Kebenarannya apa? Di Injil Barnabas ada nama nabi mereka, ya. Ada nama Muhammad, ya, di dalam Injil Barnabas yang ditulis di abad ke-16 dan berbahasa Itali. Sementara murid-murid Yesus itu tahu sendiri, mereka berbahasa Ibrani. Dan kalaupun mereka berbahasa Aram atau mungkin Arab, ya, itu masih serumpun, ya, masih masuk akal, ya kan. Tapi ini berbahasa Itali. Lalu jarak penulisan, ya, Barnabas murid Yesus itu hidup di abad pertama. Sementara Barnabas yang menulis Injil Barnabas, ya, dalam berbahasa Itali ini, yaitu di abad ke-16. Jadi tentu saja murid Yesus yang bernama Barnabas sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Nah, teman-teman sekalian, jelas saja bahwa Kristen menolak itu Injil, ya. Kenapa? Karena memang dilihat daripada penulisannya, tahun penulisan, dan juga tentang bukti-bukti, ya, dalam penulisan Injil Barnabas tersebut. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih lengkapnya, karena Pak Bambang Nursena, ya, gurunda kita, pendeta yang luar biasa, yang tentu saja memberikan jawaban-jawaban yang valid tentang itu,
Mari kita langsung saja mendengarkan jawaban dari Pendeta Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak, menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, bahwa dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai? Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian, orang mengatakan, loh kenapa informasi saya nggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah, soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah, saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode Parakletos tu penefma tu agion hupemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu Roh Kudus, dan penghibur ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab, ya ada jidir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf, ya bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lamid, mim, sama dengan bahasa salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek. Nggak bisa dibaca cowok, ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Nah, naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari Menahem. Menahemma dalam bahasa Aram. Nah, kata Menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos. Di mana disebutkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata uteros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya, di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi. Ilah-ilah yang lain. Odes theos uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2. Yang pertama yang kelihatan, yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqwaid. Tetapi ada Lauhul Mahfud yang kekal.
yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal, gitu loh. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur, namanya Timotius Al-Awal, dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad, kira-kira bagaimana? Kesulitan, karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Salia sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul hanya ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Selia Hasibur. Jadi Yesus itu imam besar, makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu loh. Nah, seperti ini selesaikan dulu dong apa definisinya. Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama gitu loh misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang itu teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri, Pontius Pilatus, itu katanya Injil Barnabas, ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah Kira Rasul pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus. Dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma, maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus. Dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu, tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus, itu clear sejarah itu. Nah, Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Yobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Kalau ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, ditulis itu C itu, dia aslinya di sini cento. Kan orang bisa lihat tuh aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya dia Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Framarino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban.
Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Fra Marino itu korban inkuisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the Gospel of Gregetan. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah, itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama aja bisa ditentukan. Misalnya, Papyrus 52, itu yang dikenal John Ryland Papyrus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu, orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang udah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanad itu loh. Itu di gereja ortodoks dipertahankan. Kenapa orang-orang Protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari, itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik di Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Nah itu loh kira-kira. Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Kemudian